warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu tepatnya pada hari Senin, yaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati seluruh umat Islam, baik di perkotaan, di pelosok-pelosok desa, semuanya memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Maulid Nabi itu menjadi momentum umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam bagi seluruh alam ini. Untuk itu, bahwa Maulid Nabi kita rayakan bersama-sama, baik di masjid-masjid mushola, banyak yang membaca, yaitu riba berjanjen. Ngaten Ibu nggih? Bahwa Maulid Nabi itu memperingati hari yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh seluruh umat Islam setiap tahun, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini di dalam kalender Hijriah, di dalam kalender Islam, maka setiap Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12, semua umat Islam banyak yang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa ya Maulid Nabi harus diperingati? Tujuannya apa? Bahwa yang pertama adalah dengan adanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah untuk mengingat sejarah dan meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang jujur, yang amanah, yang selalu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa penghormatan, sebagai bentuk penghormatan dan mengingat yaitu kebesaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Karena Nabi sifatnya adalah ya menjadi suri tauladan, menjadi the big example, menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Maka kita harus mencontoh baik akhlak, perilaku, ya, kemudian kehidupan sehari-hari yang dia lakukan, itu harus kita contoh sebagai rujukan kita untuk meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah tujuannya memperingati Maulid Nabi adalah untuk yaitu bersyukur kita kepada Allah, karena apa? Diberikan oleh Allah yaitu kelahiran Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, dan tidak ada Nabi lagi ya selain Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku Nabi lagi, berarti mereka adalah Nabi-Nabi yang
palsu. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu untuk meningkatkan kecintaan kita sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, serta untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Makanya setiap Rabiul Awal tanggal 1 sampai tanggal 12 di masjid-masjid, di musola-musola, semuanya banyak yang membaca, yaitu dzikran. Ya, banyak yang membaca apa Bu? Berjanjen. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan apa yang harus kita lakukan pada saat Maulid Nabi? Ini Ibu. Ya, yang pertama adalah untuk mengisi bacaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan kita pada saat Maulid Nabi apa? Banyak membaca sholawat agar kita nanti mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyak zikir kepada Allah, berbanyak bersolawat pada Nabi, agar kita kelak mendapatkan pertolongan ya ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan apa lagi di dalam Maulid Nabi Muhammad? Yang kedua adalah berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita banyak yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita banyak dosa pada Allah. Kita banyak dosa kepada ibu kita. Kita banyak dosa pada bapak-bapak kita. Sehingga kita banyak dosa yang kita lakukan, terutama pada bapak ibu kita. Kita sering mengabaikan apa yang dikatakan bapak ibu kita. Kita sering membantah. Kita sering juga tidak menghiraukan apa yang dikatakan bapak ibu kita, sehingga kita menjadi anak yang durhaka kepada bapak ibu kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Untuk itu banyaklah kita membaca apa Bu? Yaitu istighfar. Mohon ampun pada Allah, juga mohon ampun atas dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada bapak ibu kita. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk baca yaitu itu apa? Istighfar. Monggo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min sarima sonatu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Kita banyak baca Sayyidul Istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Maka kita banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian amalan dari Maulid Nabi yang selanjutnya adalah kita banyak membaca sejarah-sejarah Rasulullah. Dari Rasulullah dilahirkan, dari Rasulullah menjadi yatim, menjadi piatim piatu, hingga Nabi mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama, hingga Nabi mempersunting Siti Khadijah. Kita baca sejarah-sejarah Nabi agar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad semakin melekat. Amin Allahumma amin.
Yang selanjutnya adalah di hari Maulid Nabi, amalan yang harus kita lakukan adalah kita berpuasa pada hari Senin. Mengapa harus pada hari Senin? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari Senin ya 12 Rabiul Awal ya tahun gajah. Makanya disunahkan untuk membaca istilahnya untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, Senin itu ada hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kemudian yang amalan yang kelima adalah kita banyak mengunjungi, mendatangi ya untuk pengajian-pengajian semacam ini, kajian-kajian ilmu agama sebagai bentuk ya kita tolabul ilmi untuk memperdalam ilmu agar kita kelak menjadi orang yang pandai dalam agama, dan kita juga untuk sebagai bekal nanti kalau kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kelak husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Salah satu pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib bahwa barang siapa yang memuliakan, memperingati kelahiran Nabi, maka apabila ia pergi meninggalkan dunia ini alias meninggal dunia, maka ia pergi membawa iman. Ini saja ibu-ibu yang perlu saya sampaikan sebagai yaitu hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kelak kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.